Kan kalau dilama-lamain, mereka proses penempatan, yang mau nanggung mereka makan ini siapa? Tolong dong teman-teman yang ada di Komisi 9. JEK TV, terkini dalam informasi. Salam JEK TV, salam Zeki Alatas. Hari ini saya akan mengomentari tentang akan dibukanya penempatan PMI khususnya ke Arab Saudi, Timur Tengah. Mungkin apa yang disampaikan Bapak Menteri Kardi dan juga para jajarannya yang mana sudah ada pembicaraan atau mungkin pertemuan ya dengan Komisi 9, rapat dengan Komisi 9 dan juga kepada asosiasi ataupun P3MI. Yang mungkin saya sikapi, yang dapat direalisasikan adalah jangan terlalu lama untuk wacana dibukanya. Lebih cepat, lebih baik, Pak. Karena apa? Apa yang ditempatkan ini dari dulu, ya, dari dulu sebelum di moratorium sampai saat ini, ya itu aja. Ya, tinggal bagaimana penempatan, perlindungan, itu yang harus diperbaiki. Mungkin ditambah atau diperkuat. Tetapi, kalau terlalu lama juga, akan merugikan negara kita sendiri. Devisa negara terbesar dari sana. Apalagi, situasi ekonomi kita seperti ini sekarang. Tidak stabil. Bahkan defisit uang negara. Inilah salah satunya ya penempatan PMI yang dilakukan oleh P3MI yang harusnya disupport oleh pemerintah, yang harusnya didukung, bukan dipersulit. Jadi nggak perlu terlalu banyak untuk P3MI harus verifikasi ini itu nggak perlu, Pak. Nantilah sekalian berjalan. Bagaimana sekarang ekonomi ini normal kembali, penempatan sebanyak mungkin dan mereka aman nyaman. Ya, devisa negara terbesar. Kalau sekarang sudah defisit, ya ekonomi tidak stabil. Ya, banyak PHK di mana-mana. Sekarang bagaimana lagi? Siapa yang mau bertanggung jawab? Mereka perlu makan, mereka perlu bayar uang sekolah anaknya, perlu bayar listrik, ya, bayar karyawannya yang punya perusahaan, khususnya P3MI dan lain sebagainya. Kan kalau dilama-lamain, mereka proses penempatan, yang mau nanggung mereka makan ini siapa? Tolong dong teman-teman yang ada di Komisi 9, ya, maupun yang ada di Deplu, maupun yang ada di KP2MI, ya, kita berpikir secara realistis, kita berpikir secara praktis, jangan cuma teori saja. Kalau teori iya betul, perlu itu teori, tetapi teori langsung dengan penyelesaiannya seperti apa? Karena apa? Ini yang berbicara masalah perut, orang mau makan, orang butuh kepastian, orang butuh hidup, ya kan? Nggak bisa juga orang dilarang-larang untuk bekerja ke luar negeri, tidak bisa. Yang ada nanti pelanggaran hak. Mereka berhak untuk hidup, mereka berhak untuk mencari makan, mereka berhak untuk bekerja ke luar negeri. Tetapi bagaimana? Negara sudah hadir,
ya perusahaan P3MI yang membantu negara untuk menempatkan para PMI ini. Harusnya negara, pemerintah memberikan kemudahan kepada P3MI, mensupportnya, mendukungnya dari segi finansial, deposito dan lain-lain. Harusnya itulah solusi yang terbaik. Jangan terlalu berpikir yang ruwet-ruwet. Karena dari dulu sampai saat ini, sebelum moratorium atau setelah nanti moratorium dicabut, ya begitu-begitu saja, namanya ART. Ya kan, pekerjaannya sama. Tinggal beda mungkin dengan majikannya atau usernya dan lain sebagainya. Ya bahasanya tetap bahasa Arab di sana. Tinggal mungkin gajinya yang bertambah sedikit atau banyak. Tetapi ya pekerjaannya itu saja. Tapi kalau dari Indonesianya pra sampai purna dipersulit, ya orang nggak akan ada yang sanggup. Nah, tolong dong, ya kita buka mata hati kita. Kita jangan terlalu berpikir secara politis. Ya, yang mau berangkat ini PMI ini orang-orang yang memang menengah ke bawah. Ya mungkin bapak-bapak yang ada di atas kan menengah ke atas semua. Kasihan mereka ini semua. Tanpa adanya P3MI, mereka lah bukan apa-apa. Mereka tidak akan bisa ditempatkan ke luar negeri. Karena yang mencari job order, yang mendapatkan demand letter job order, yang merekrut mereka dari hulu sampai ke hilir itu adalah P3MI. Begitu kerja keras dari P3MI. Ya. Jadi P3MI itu menurut pendapat saya, maju dia kena, mundur dia kena. Harusnya pemerintah hadir di sini, memberikan kemudahan segala proses apapun untuk PMI ditempatkan. Intinya bagaimana menempatkan sebanyak mungkin dan mendapatkan devisa negara sebanyak mungkin, terbesar. Itu yang harus dipikirkan. Sama-sama berkolaborasi antara pemerintah, ya, P3MI maupun dari pihak user di sana. Harus kita bersatu, harus kita kompak, harus saling mensupport, mendukung. Bukan malah P3MI ini dipersulit pengurusannya, macam-macam persyaratannya. Yang ada nanti semuanya, Pak, akan mati dengan sendirinya. Semoga apa yang saya sampaikan ini ya dapat mengetuk hati-hati Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang ada di sana yang mendengar atau membantu para P3MI atau pejuang devisa negara. Terima kasih. Salam Jeks TV. Salam Segi Atas.